Nah, yang terakhir saya akan mereview makalah dari kelompokku sendiri tentang landasan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling atau BK itu layanan penting untuk membantu peserta didik berkembang secara pribadi, sosial, akademis, bahkan spiritual. Supaya layanan BK ini berjalan efektif, konselor harus berpijak pada 5 landasan utama, yaitu ada landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, kita akan membahas tentang landasan agama terlebih dahulu. BK yang pertama, landasan agama. BK itu tidak hanya membahas masalah akademik, tapi juga membangun karakter dan spiritualnya siswa. Peserta didik itu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Nah, tugasnya konselor itu menjaga fitrah dan kehormatannya siswa, membantu siswa berpikir dan bertindak sesuai nilai agama, terus memberikan layanan dan berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Nah, BK beragama membantu siswa terhindar dari kekosongan batin akibat pengaruh negatif zaman modern ini. Landasan yang kedua itu ada landasan filosofis. Landasan ini membantu konselor berpikir logis, etis, dan bijak. Nah, landasan filosofis memiliki prinsip yang sangat penting. Yang pertama itu menghormati hak dan martabat sebagai peserta didik. Terus prinsip penting yang kedua, BK adalah bagian dari pendidikan sepanjang hidupnya. BK juga bertujuan membantu siswa mengembangkan potensi diri. BK juga dilakukan bersama-sama, bukan hanya tugas guru BK. Nah, filosofi BK juga memandang manusia mempunyai 4 sisi. Yang pertama itu individu, sosial, moral, dan agama. Yang ketiga ada landasan psikologis. Di landasan psikologis ini BK harus memahami perilaku emosi dan kepribadiannya siswa. Hal yang perlu dipahami, motivasi itu dorongan dari dalam atau dari luar siswa. Terus pembawaan dan lingkungan. Faktor bawaan seperti bakat, terus minat harus dikembangkan lewat lingkungan yang baik. Terus perkembangan individu. Perkembangan individu ini siswa harus terus berkembang secara fisik, kecerdasan, dan sosialnya. Yang selanjutnya itu belajar. Proses manusia menjadi lebih berpengetahuan dan terampil. Yang selanjutnya ada kepribadian. Nah, kepribadian ini setiap siswa itu unik. Konselor harus membantu mengembangkan kepribadian yang sehat. Nah, yang keempat itu ada landasan sosial budaya. Di landasan sosial budaya ini, BK itu harus peka terhadap lingkungan sosial dan budayanya siswa. Tujuannya apa? Tujuannya itu mencegah siswa merasa terasingkan dari lingkungannya, menyesuaikan layanan BK dengan norma masyarakat, terus menguatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan multikultural itu juga sangat penting di Indonesia yang menerapkan yang masyarakatnya itu sangat beragam. Yang terakhir itu ada landasan iptek. Nah, di landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini BK harus memanfaatkan teknologi agar
layanan makin efektif dan mudah diakses. Contoh penerapannya tentang cyber counseling atau konseling lewat online atau internet. Penggunaan komputer atau aplikasi digital dalam layanan. Nah, konselor juga harus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi mengembangkan ilmu BK sesuai perkembangan zamannya. Nah, sekian review 4 materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.